dengan senjata dan darah sering terlintas dalam benak banyak orang. Namun demikian terkadang tak sedikit pula orang beranggapan kata jihad justru bermakna sebaliknya. Dalam situasi dan kondisi tertentu, istilah ini terdengar santun namun berwibawa. Jika merunut uraian Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW, ternyata jihad memiliki makna beragam sesuai dengan periode turunnya Al-Quran. Pemirsa, menyimak tabir jihad dalam kitab suci akan menjadi pembahasan khazanah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Jihad adalah mencurahkan segala kemampuan dan tenaga dengan berbagai bentuknya untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agama yang benar kepada umat manusia. Para ahli fikih membagi jihad menjadi 3. Pertama, jihad melawan musuh yang tak tampak, jihad melawan setan, dan terakhir, jihad melawan hawa nafsu. Sedangkan dalam pandangan Al-Quran, kata jihad memiliki 2 arti. Pertama, berdakwah kepada kaum kafir dengan menggunakan argumen-argumen dari Al-Quran. Makna ini terdapat dalam ayat-ayat Makkiyah atau yang diturunkan di Makkah. Arti kedua, perang dengan mengangkat senjata. Makna ini terdapat dalam ayat-ayat yang turun periode Madinah. Dari sini sangat tepat saat seorang ulama menyatakan bahwa dalam Islam, jihad bagaikan pohon. Dahannya adalah dakwah dan rantingnya adalah perang. Ayat-ayat Makkiyah yang mengandung kata jihad itu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengannya dengan semangat jihad yang besar. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 52. Akhirannya pada kata dengannya di sini merujuk kepada Al-Quran. Dengan demikian firman ini merupakan perintah tegas kepada Nabi SAW untuk melakukan jihad dakwah kepada orang kafir saat masih berada di Mekah sebelum perang diwajibkan. Hal serupa juga disebutkan dalam surah An-Nahl yang juga diturunkan di Mekah. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran surah An-Nahl ayat 110. Jadi kata jihad pada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode Mekah mengandung arti mencurahkan semua kemampuan untuk menghadapi kaum musyrikin dengan kalimat-kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan dengan senjata yang melukai fisik atau mencabut nyawa. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, negara Islam terbentuk lengkap dengan komponen-komponen dasarnya berupa undang-undang dasar, tanah, dan rakyat. Maka jihad perang pun diperintahkan di Madinah berdasarkan 2 tujuan. Pertama, mempertahankan negara baru dan melindunginya. Kedua, melindungi kebebasan dakwah. Dari sini kurang tepat bila ada yang menyangka bahwa alasan tidak diundangkannya jihad perang di Mekah adalah kondisi kaum muslim yang masih lemah. Sebaliknya, penyebab dari tidak diperintahkannya jihad perang di Mekah adalah karena kaum muslim sewaktu masih di Mekah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Secara bahasa, kata la dalam ayat ini diterjemahkan dengan tidak, berfungsi sebagai negasi atau penafi. Dengan demikian, arti penggalan ayat ini adalah tidak akan terjadi pemaksaan dalam memeluk agama, karena agama tempatnya di dalam hati. Kaidah yang berlaku pada jihad perang adalah bahwasannya perang dilakukan untuk mencegah terjadinya agresi dan penyerangan dari pihak luar, bukan memulai agresi dan memerangi pihak lain. Lalu, kenapa jihad perang diperintahkan dalam Islam? Jawabannya adalah untuk melawan agresi dari luar, bukan untuk menghilangkan kekafiran. Hanya orang yang memerangi kaum muslimlah yang kita perangi dan kita lawan agresinya. Pengertian jihad semacam ini sepintas bertentangan dengan perintah jihad pada ayat lain dalam Al-Quran. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 5. Juga bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Selanjutnya, hisab mereka ada pada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Pertentangan makna jihad dengan ayat dan hadis ini harus dipahami lebih jauh. Jika sebab perang itu hanya karena kafirnya musuh tanpa ada sebab lain pada ayat, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, maka akan bertentangan dengan perintah melindungi mereka seperti tersebut dalam ayat 6. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 6. Adapun hadis aku diperintahkan, maka menurut bahasa Arab, kata aqtulu, membunuh, berbeda arti dengan kata uqatilu, yang berarti aku memerangi. Dengan demikian, arti hadis Nabi itu adalah aku diperintahkan untuk membalas tindak penyerangan manusia dengan tindakan semisal. Terkait dengan ini, Imam Baihaqi telah menukil perkataan Imam Syafi'i yang menyebutkan al-qatlu, membunuh, sama sekali berbeda dengan al-qital, memerangi. Bisa jadi seseorang boleh diperangi tetapi tidak boleh dibunuh. Sejalan dengan ini, ketika kaum muslimin melaksanakan umrah dan dihalangi oleh kaum Quraisy pada peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah SAW bersabda, kami tidak datang untuk memerangi seseorang, tetapi datang untuk menunaikan umrah. Orang Quraisy sudah lelah berperang dan banyak menderita karena itu. Jika mereka mau, aku akan menghentikan perang dengan mereka untuk sementara waktu dan membiarkanku melakukan kontak dengan orang lain. Jika aku menang, mereka boleh mematuhiku seperti orang lain. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka mereka sudah mendapatkan cukup waktu untuk istirahat. Akan tetapi, jika mereka menolak semua itu, maka demi yang jiwaku di tangannya, aku sungguh-sungguh akan memerangi mereka demi perkara ini hingga aku mati, dan biarkan Allah melaksanakan ketetapannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, makna jihad perang adalah bentuk perlawanan karena diserang. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah perang-perang yang dilakukan Rasul SAW selalu karena melawan serangan atau menyerang lebih dulu? Sejarah mencatat tidak ada perang yang terjadi dalam hidup Rasulullah SAW yang dimulai dengan menyerang lebih dahulu. Adapun perang Khaybar yang disebut-sebut Rasul SAW yang memulai, faktanya tidaklah demikian. Dalam perang Khaybar,
Wasallam dan kaum muslimin menyerang benteng Khaybar untuk memotong rencana penyerangan Yahudi pada kaum muslimin. Peristiwa serupa juga terjadi pada perang Mu'tah dan perang Tabuk. Adapun penaklukan Syam dan Mesir, maka sebenarnya diarahkan kepada penguasa Romawi lalim yang telah menumpahkan darah orang-orang Mesir dan Syam, sehingga ketika pasukan muslim datang, mereka disambut baik oleh warga kedua negara itu, dan pasukan muslim memasuki negeri tanpa peperangan. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan tersisa satu orang Kristen pun di Mesir pada hari ini. Prinsip dasar dalam syariat Islam adalah hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suasana saling memahami, saling membantu, dan harmoni. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9. Istilah ahlus zimmah atau non-muslim yang dilindungi sesungguhnya muncul untuk melindungi prinsip hidup berdampingan itu, bahkan hidup bersatu secara adil antara kaum muslim dan Kristen. Dalam piagam Madinah yang digagas oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kaum Yahudi Bani Auf adalah satu umat yang berdampingan dengan kaum muslim. Bagi kaum Yahudi agama mereka sendiri, dan bagi kaum muslim agama mereka sendiri. Jadi, syariat Islam menuntut kaum muslim untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain sebagaimana mereka hidup dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 29. Konteks ayat menunjukkan bahwa keadaan tunduk tersebut merupakan sanksi yang diberikan oleh Allah akibat peperangan yang mereka lancarkan, bukan karena kekafiran mereka. Selanjutnya, ketika kaum muslim menaklukkan Damaskus, mayoritas penduduk di sana memeluk Islam, sedang sisanya masuk ke dalam perlindungan kaum muslim. Tapi secara bertahap, mereka ini juga masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Bahkan, mereka yang tetap dalam agama Nasrani pun bergegas menuju gereja untuk berdoa kepada Allah agar memenangkan kaum muslim. Ketika orang Kristen Romawi berusaha untuk menguasai Damaskus kembali. Dalam buku sejarah penyebaran Islam, Thomas Arnold mengatakan, semua negara Afrika yang dikuasai Romawi, terutama Mesir, sangat menderita di bawah api penguasa Kristen hingga terbit cahaya Islam di tempat-tempat itu. Salah satu fakta yang disepakati oleh banyak peneliti adalah bahwa ketika rakyat Andalusia memeluk Islam, Spanyol berubah menjadi pusat budaya dan ilmu yang sangat penting di bawah panji Islam selama 8 abad. Di sisi lain, perang Islam memiliki sejumlah aturan yang membuat kaum muslim mendahului dunia modern mengenai hal itu. Pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para panglimanya tentang hal itu masih terus menggema hingga kini. Perangilah dan jangan mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Jangan pula berkhianat, memutilasi musuh, dan membunuh anak kecil. Hadis riwayat Muslim. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh para khalifah yang datang setelahnya. Misalnya, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an pernah berpesan kepada pasukan Usamah bin Zaid, jangan mengkhianati, jangan mengambil harta rampasan sebelum dibagi, jangan mencurangi, jangan memutilasi, jangan membunuh anak kecil, orang tua, dan kaum perempuan. Jangan menebang pohon kurma, jangan membakarnya, jangan menebang pohon yang sedang berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi, dan unta, kecuali untuk dimakan. Dan jika kalian berjalan melewati sekelompok orang yang sedang tekun di dalam pertapaan, maka biarkan mereka melakukan hal itu.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, orang-orang Quraisy. Mereka diperangi karena selama ini mereka yang memulai permusuhan dan pelanggaran. Kaum muslim berhak untuk membela diri dan mengambil harta mereka. Kedua, orang-orang musyrik Arab. Mereka diperangi karena memberikan loyalitas kepada orang Quraisy. Ketiga, memerangi setiap orang yang melakukan pengkhianatan atau berpihak kepada kaum musyrik dari kalangan Yahudi yang terikat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, memerangi siapa saja dari kaum ahli kitab, seperti orang Nasrani yang memulai permusuhan dengan kaum muslim hingga mereka membayar jizyah dengan patuh. Dan terakhir, memerangi untuk melindungi setiap orang yang masuk Islam, baik dari golongan musyrik, Yahudi, Nasrani maupun yang lain. Mereka tidak boleh diganggu jiwa dan harta mereka kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Islam. Jihad dakwah termasuk dalam ketentuan penyebaran agama, sehingga cakupannya luas dan termasuk dalam cakupan kaidah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ada 3 metode dakwah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bil hikmah atau cara yang arif, mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan jidal billati hiya ahsan atau debat yang terbaik. Memahami ketiga metode dakwah ini harus disesuaikan dengan sasarannya. Dalam menghadapi cendekiawan yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Kepada kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan mau'izah hasanah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan menghadapi ahli kitab dan penganut agama-agama lain, yang diperintahkan adalah jidal atau debat dengan cara yang baik, yaitu logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Menerapkan metode hikmah, seseorang harus memperhatikan keadaan dan situasi orang yang diseru dan diajak, mempertimbangkan kadar materi yang akan disampaikan, dan cara penyampaian diusahakan sevariatif mungkin. Sedangkan cara mau'izah atau nasihat yang harus diperhatikan adalah menggunakan tutur kata yang lembut, menghindari sikap kasar, dan tidak menyebut-nyebut kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang diseru. Sementara metode jidal atau debat, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh merendahkan lawan, apalagi menjelek-jelekan. Sebaliknya, sedapat mungkin harus tetap menghormati pihak lawan, sebab setiap orang pasti merasa memiliki harga diri. Jihad dakwah juga bisa dilakukan melalui kegiatan lain. Dari sini muncullah istilah jihad terbawi atau pendidikan. Tujuannya untuk memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Ada juga istilah jihad iktisadi atau jihad ekonomi yang berkaitan dengan upaya untuk memberantas kemiskinan. Pemberdayaan umat dan bangsa adalah sebuah tuntutan, baik melalui pelatihan, pendidikan keterampilan, dan sebagainya. Jihad Saqafi atau perang pemikiran yang bertujuan untuk mengkonter tuduhan-tuduhan miring tentang Islam atau untuk melawan munculnya aliran-aliran sesat. Juga ada jihad ijtimai yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan yang diantaranya dinyatakan dengan menumbuhkan solidaritas dan ukhuwah di antara umat Islam. Terlepas dari itu, berdakwah dalam menghadapi lawan-lawan agama sangatlah penting, juga sangat relevan dewasa ini, karena kini informasi merupakan senjata yang paling ampuh untuk meraih kemenangan, sekaligus alat yang sangat kuat untuk mendiskreditkan lawan. Sekian banyak tuduhan dan kesalahpahaman tentang Islam yang harus dibendung melalui informasi yang benar serta keteladanan yang baik. Agaknya dapat dikatakan bahwa berjihad dengan Al-Quran lebih penting untuk dipersiapkan dan dilaksanakan daripada berjihad dengan senjata. Karena setiap saat kita menghadapi informasi dan tidak setiap saat kita menghadapi musuh dengan senjata. Banyak yang dapat ikut membela dengan senjata, bahkan boleh jadi ada non-muslim yang bersedia ikut jika
jihad yang besar. Jihad tidak selalu terkait dengan mengangkat senjata. Ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah dalam situasi umat Islam masih sangat lemah, belum memiliki kekuatan fisik, beliau diperintahkan untuk berjihad dalam arti mencurahkan semua kemampuan menghadapi kaum musyrikin dengan kalimat-kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan dengan senjata yang melukai fisik atau mencabut nyawa. Pemirsa Khazanah, semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk memperjuangkan agamanya dengan cara-cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.